terkait tentang pendampingan keluarga miskin untuk penanganan stunting. Sekali lagi masalah stunting ini masih menjadi permasalahan di Indonesia yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan, dan stunting ini ternyata berdampak sangat luas ya pendengar, termasuk bagi perekonomian. Karena penderita stunting kelak tidak dapat bekerja dan hidup ya sewajarnya. Sejumlah upaya terus dilakukan tentunya, termasuk melakukan pendampingan pada keluarga kurang mampu agar mereka mengerti dan putra-putrinya pun terhindar dari stunting. Nah, segera mendengar kita bahas, sudah hadir di Studio Pro 1 kali ini ada Direktur RSUD Banyumas, ada Dr. Dani Asi. Selamat pagi Dr. Dani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Dialog Lintas Purwokerto pagi hari ini, dan ada juga Bapak Gali Prihanbodo ya. Selamat pagi Pak Gali. Ya, selamat pagi. Beliau adalah pendengar Kabid PSPFM. PSPSM. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Oh, PSPFM ya, dari Dinsos Permades Kabupaten Banyumas. Semestinya juga kami akan menghadirkan dari PKK ya, tapi belum hadir di pagi hari ini. Tapi tidak apa-apa, sambil menanti kehadirannya kita bincang-bincang terkait masalah stunting ini yang sekali lagi masih menjadi permasalahan ya, yang harus diatasi bersama. Seperti apa itu penyakit stunting dan faktor apa saja penyebabnya ini yang tentunya harus diketahui oleh masyarakat agar kita terhindar dari stunting, dan kita akan mendengarkan nih penjelasan dari Dr. Dani. Ya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kalau menggunakan indeks antropometri, PB per U atau panjang badan berdasarkan umur, atau TB per U tinggi badan berdasarkan umur, didapatkan skor kurang dari 2 SD. Atau dapat dikatakan kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Untuk faktor-faktor penyebab stunting merupakan multifaktor. Faktor ibu diantaranya adalah kurangnya asupan gizi ibu pada masa remaja kehamilan dan laktasi, serta kondisi kesehatan ibu saat hamil akan berpengaruh pada pertumbuhan dan otak anak. Kemudian untuk faktor pola asuh, anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif, anak usia 6 sampai 24 bulan tidak mendapatkan MPASI. Faktor lain terjadi infeksi pada ibu hamil, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang terlalu dekat, atau menderita penyakit kronis. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk akses sanitasi dan air bersih, menjadi salah satu faktor mempengaruhi pertumbuhan anak. Itu beberapa faktor dan juga apa itu stunting dan juga penyebabnya begitu ya. Iya. Sebenarnya penyebab dari stunting ini adalah tadi seperti kekurangan nutrisi begitu ya. Iya, dan nutrisi secara singkatnya seperti itu. Jadi kekurangan nutrisi terutama pada ibu hamil dan juga pasca setelah dilahirkan anaknya. Gitu. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri bagaimana ini masalah kasus stunting ini? Iya, kasus stunting masih cukup tinggi di Kabupaten Banyumas. Jadi tetapi dari Bapak Bupati sudah menerapkan mencanangkan untuk beberapa hal ya, acara mengatasi stunting, diantaranya adalah adanya SK Bupati nomor 430/687 tahun 2022 tentang pendampingan kecamatan oleh perangkat daerah dan rumah sakit dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas. Dan Rumah Sakit Banyumas adalah salah satu yang ditunjuk oleh untuk menjadi pendamping di 3 kecamatan. Ini salah satu ya? Iya. Berarti ada beberapa OPD iya, dan Rumah Sakit Banyumas ini salah satu yang ditunjuk sebagai pendamping penanganan masalah stunting yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Stunting ini kan tadi boleh dibilang
ada kaitannya dengan perekonomian ini ya Mas Galih ya. Ini mungkin bisa diceritakan ini Mas. Oke, terima kasih. Jadi begini Bu, kalau kami dari Dinsos Permasdes sebenarnya tidak bisa berbicara secara parsial atau terpisah. Tadi Ibu Direktur Rumah Sakit sudah menyampaikan bahwa program stunting sudah Pak Bupati sudah sangat konsen untuk dalam hal penurunan stunting. Salah satunya dalam konteks OPD sebagai pendamping. Kami sendiri di Dinsos Permasdes merupakan OPD pendamping penurunan stunting di Kecamatan Kebasen. Kami sudah intervensi dengan beberapa CSR yang terkait dengan kami untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak risiko stunting. Itu secara pendampingan. Nah, secara program Dinsos Permasdes itu bisa diceritakan dalam 2 hal, Bu. Ya, kalau bidang kami itu kan bidang yang terkait bantuan sosial dan kemiskinan. Tetapi di tempat kami juga ada Permasdesnya, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi intervensi kami lebih ke kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan misalnya karena kami menangani pemerintahan desa, ketika dalam penganggaran desa kami mencoba mengedukasi pemerintah desa supaya mengalokasikan anggaran untuk penurunan stunting. Sehingga penurunan stunting ini tidak parsial. Desa menganggarkan, kemudian kabupaten mengintervensi sehingga sejalan. Kemudian di bidang kami, di bidang PSPFM juga kami memiliki pendamping PKH, memiliki koordinasi dengan TKSK. Kami sampaikan kepada PKH dan TKSK ketika pertemuan dengan kelompok-kelompok penerima manfaat bantuan sosial untuk supaya mereka diedukasi. Sebenarnya stunting itu seperti apa dan bagaimana cara masyarakat supaya nanti anak-anaknya tidak menjadi beresiko stunting. Karena dalam sudut pandang kami, bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Direktur bahwa stunting bukan hanya permasalahan kekurangan gizi, tapi juga kalau kita tarik ke hulunya mungkin juga kurangnya edukasi di masyarakat. Masyarakat kurang begitu paham sebenarnya faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka beresiko stunting, mungkin seperti itu. Baik, jadi perlu edukasi ya. Jadi kalau dikatakan tadi sama Pak Galih itu bahwa tidak hanya semata-mata kekurangan nutrisi begitu ya. Tapi mungkin karena ya kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman masyarakat ya, khususnya mungkin dalam hal ini sehingga terjadinya anak stunting kan peran orang tua ya yang sangat tentunya dibutuhkan agar anak ini tidak terjadi stunting yang tentunya seperti tadi dikatakan bahwa apabila terjadi stunting banyak hal ya yang dikhawatirkan ya, dan ini makanya itu dari pemerintah sangat konsen sekali untuk penanganan masalah stunting ini. Kalau di RSUD Banyumas sendiri ini banyak kasus stunting yang ditangani. Ya, untuk RSUD Banyumas sendiri dikatakan banyak juga tidak, dikatakan tidak juga sebenarnya sudah ada datanya di kami. Untuk tahun 2023 ini di Januari kemarin ada 3 pasien yang kami tangani, kemudian Februari 3, kemudian Maret 6, April 7, Mei 6 dan Juni 9 orang. Meningkat dong begitu. Ya, kalau dibandingkan tahun 2022 menurun. Kalau dibandingkan tahun 2022, karena data kami untuk Juli itu 8 orang, kemudian ada 14 orang, tetapi ini kan tetap tetap kita kawal agar berat badannya sesuai dengan umurnya seperti itu. Kalau untuk beberapa hal yang mungkin belum bisa diperbaiki, tetap kita pantau bekerja sama dengan puskesmas sekitar. Seperti itu. Baik ya, jadi kalau dari tahun 2022 menurun, itu ya syukurlah ya, berarti berarti sedikit berhasil ya, dan tentunya kita juga punya target kan ini ya Pak Galih ya, untuk Banyumas itu berapa persen begitu ya ada penurunannya ya. Dan baik pendengar ada yang mau bergabung bersama kami juga boleh ya di line telepon 632-336 atau Anda berkomentar langsung di YouTube channel RRI Purwokerto, karena dialog kita pagi hari ini disiarkan langsung ya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Nanti akan saya bacakan komentar-komentarnya ya. Apa mungkin Anda akan bertanya atau juga akan memberikan masukan terkait dengan penanganan stunting ini, yaitu pendampingan
keluarga miskin untuk penanganan stunting. Ini dalam artian pendampingan ini apa, Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, pendampingan kami mempunyai tugas untuk mendata karena untuk Residu Banyumas itu memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, dan juga Kecamatan Rawalo. Tugas kami adalah pertama tadi mencari informasi terkait dengan data jumlah di masing-masing kecamatan. Kemudian setelah itu langkah kami adalah bekerjasama dengan Puskesmas memberikan edukasi kepada warga ataupun keluarga yang memiliki anak stunting. Selanjutnya kami memberikan bantuan pendampingan berupa makanan tambahan dan juga pendampingan untuk keluarga itu memberikan nutrisinya dengan baik sesuai dengan standar gizi berdasarkan yang sudah ditentukan. Seperti itu. Baik, ya. Jadi dalam bentuk itu ya, dari pihak rumah sakit sendiri dalam memberikan pendampingan. Kemudian dari Dinsos Permades sendiri bentuknya seperti apa ini dalam memberikan pendampingan? Oke, kalau kami sebenarnya kalau dalam konteks pendampingan hampir sama. Kita kan bekerja sama dengan beberapa perbankan yang terkait dengan kami. Kami minta dari perbankan itu untuk memberikan semacam CSR untuk desa-desa yang kita dampingi. Dan CSR itu juga disesuaikan dengan kebutuhan desa. Misal desa itu kita identifikasi bahwa penyebab stuntingnya adalah sanitasi yang buruk. Maka kami mintakan untuk pendampingannya adalah dalam bentuk toren atau akses ke air minum. Kemudian juga dalam bentuk pemberian makanan tambahan tadi juga kita berikan, Bu. Kita berikan dalam dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kalau yang kita lakukan dalam konteks program atau secara masif itu lebih ke edukasi tadi, Bu. Edukasi dan advokasi sampai ke bawah. Artinya karena kami menangani terkait bantuan-bantuan sosial, kita mintakan kepada pendamping PKH, pendamping TSK yang ada di kecamatan supaya mereka mendata ke bawah. Mendata ke bawah, kemudian nanti kalau mereka menemukan KPM yang keluarganya ada yang terindikasi stunting, supaya diberikan pendampingan. Misalnya keluarga itu belum memiliki jaminan kesehatan. Kita mintakan supaya diusulkan. Kita bersama dengan Dinas Kesehatan supaya bisa di-cover di KIS APBD. Selain itu juga kami minta kepada pendamping-pendamping PKH yang seperti saya sampaikan tadi untuk mengedukasi bahwa stunting permasalahannya bukan hanya kekurangan gizi tadi, termasuk sampai ke bagaimana merencanakan keluarga dengan lebih baik, dengan KB. Jadi PKH selain tugasnya mendampingi keluarga penerima manfaat untuk peningkatan kualitas keluarganya, kami arahkan PKH ini juga untuk memberikan edukasi terkait KB, Bu. Baik ya. Baik ya. Lanjut bagaimana Pak? Jadi karena mereka dekat dengan KPM penerima manfaat bantuan-bantuan sehingga asumsi kami mereka akan lebih didengar. Mereka akan lebih dengar. Kemarin kami sampling ketika ada bulan pelayanan keluarga berencana di Kecamatan Purwokerto Barat, kami minta tiap PKH menghadirkan 5 orang aseptor dan itu ternyata berhasil, Bu. Begitu ya. Itu berhasil para aseptor, mereka mau datang dengan diedukasi oleh PKH dan saya rasa ketika dari perencanaan keluarga berencana sudah bisa konsen ke arah situ kan bisa menjadi salah satu indikator pencegahan stunting seperti itu. Baik, ya, jadi dari berbagai sektor begitu ya untuk penanganan masalah stunting. Selamat datang Ibu Lina Budi. Selamat pagi. Iya, waduh. Terima kasih nih sudah hadir. Kita lagi ngobrol-ngobrol masalah stunting ini. Oh iya, betul. Jadi masalah stunting ini kan sekali lagi menjadi satu persoalan yang harus ditangani. Serius ya. Serius ya. Dan betul. Bu Lina dari Pokja 4 PKK. Tim penggerak PKK Kabupaten Kabupaten Banyumas dan betul. Tadi sedikit kita sudah mengawalinya terkait dengan masalah stunting, tapi demikian
boleh dong dari PKK ya, saya menggalinya nih dari Bu Lina ini. Seperti apa kondisi terkini ini untuk penanganan stunting di Banyumas dari pantauan tim PKK nih? Karena tim PKK ini biasanya langsung terjun langsung ke masyarakat. Ya, kan? betul, Gitu ya. betul. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi para pendengar dari RRI yang berbahagia. Saya dari tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Memang untuk situasi saat ini kami ini dari tim penggerak PKK ini ya namanya saja penggerak ya. Jadi kami menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Betul. Memang luas, 27 kecamatan. Dan ini menjadi target dari PKK sendiri bahwa kami harus terjun langsung karena PKK ini kan dari kabupaten biasanya, terus kemudian di bawahnya adalah kecamatan, kemudian sampai ke kelurahan atau desa, kemudian PKK-nya sampai PKK RW, RT, kemudian sampai Dasawisma. Jadi Dasawisma ini kami juga arahkan sekali ketika pembinaan, sekarang juga sedang bina wilayah. Ya, pembinaan wilayah itu di desa atau kelurahan binaan dari PKK ini kami menghimbau supaya bagaimana gerakan kita PKK ini dalam paling tidak untuk memberikan masyarakat pengetahuan dan juga sosialisasi itu tentang stunting ini. Pentingnya bahwa kita tuh harus mengatasi stunting karena PKK ini juga mitra dari pemerintah. Betul. Di mana kita membantu sepenuhnya itu pemerintah Kabupaten Banyumas ini dalam penanganan stunting ini. Kami bergerak sampai ke tingkat Dasawisma itu. Dasawisma itu adalah kelompok yang terkecil dari tim penggerak PKK ini. Jadi 10 ya idealnya 10 kakak ya 10 keluarga ini. Tetapi ada yang lebih. Tapi ini jangkauannya jauh lebih mengena sasarannya. Lebih efektif ya. Efektif. Kita juga lebih efisien karena bagaimanapun ketika Dasawisma ini bergerak ini kami itu sangat-sangat terbantu di situ karena mengena sekali dengan sasarannya. Begitu. Ya. Baik, ini bukan hanya masalah stunting saja ini. Kalau PKK memang gerakannya banyak sekali. Makanya saya bilang kader PKK itu jangan putus asa, jangan tidak semangat. Saya bilang gitu, harus selalu semangat. Ini tugas yang mulia. Saya bilang begitu. Begitu. Baik, ini bekerja sama ya sinergi dengan pemerintah seperti tadi disampaikan oleh Pak Gali ya, bahwa Dinsos Permades sendiri dalam utamanya memberikan sosialisasi begitu ya, bahwa stunting itu tidak hanya masalah kekurangan nutrisi saja ternyata ini Bu Lina kalau menurut beliau, tapi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat. Nah, ini tentunya itu yang diberikan oleh PKK ini Bu Lina. Untuk edukasi, edukasi juga kemarin sekarang adanya dari Pokja kami itu, terutama ya Pokja 3 itu penganekaragaman menu itu ya untuk pemenuhan gizi dari anak-anak ini, terutama kita sasarannya pertama yaitu ibu hamil juga, kami mengumpulkan ibu hamil dan ibu hamil terutama yang resiko tinggi, yang resti itu. Terus kemudian juga dari ibu-ibu yang memang anaknya itu cenderung atau berpotensi untuk menjadi stunting itu. Dan juga mereka itu diberi edukasi untuk bagaimana memberikan menu atau makanan yang bergizi untuk anaknya itu supaya mencegah adanya stunting itu. Baik, ya Dokter Dani, ini stunting ini memang bisa dicegah ya dokter? Bisa dicegah. Ya tadi dengan asupan gizi yang baik, pola makan yang baik seperti itu. Ya, tapi ini banyak juga loh sebetulnya orang tua yang mengeluh ya. Termasuk saya ini. Kalau saya anak-anak saya ya. Padahal orang tua bagaimana ya kita berusaha untuk memberikan asupan gizi nutrisi yang baik. Tapi anak itu kadang makan pilih-pilih, susah, kan tidak berimbang. Nah, ini untuk menangani hal-hal yang seperti ini tentunya harus punya kiat tersendiri. Kalau tadi dikatakan kan memang ya bahwa bukan hanya kekurangan nutrisi saja atau kekurangan gizi
gizi saja ya penyebab dari stunting oleh Pak Gali dikatakan tadi banyak hal, banyak faktor itu. Tapi salah satunya kan sebetulnya itu begitu ya. Ini menjadi satu persoalan juga dan menjadi PR dari para orang tua ini untuk penanganan masalah stunting. Apa yang harus dilakukan ini? Begini Mbak, kalau di saya ya, kalau di PKK ini kami itu mengadakan seperti yaitu memang lomba itu ada yang namanya B2SA yang makanan bergizi, berimbang, sehat dan aman. Nah itu kami itu mencoba untuk memberikan penganekaragaman menu makanan khusus untuk anak-anak yang stunting ini. Nah, atau anak-anak yang memang sulit makan tapi berat badannya tidak naik-naik begitu. Nah, variasinya banyak. Kami arahkan itu dari bahan-bahan lokal gitu. Nah, seperti contohnya kemarin ini diuji cobakan. Anak itu diberi asupan gizi yang baik sebetulnya, tetapi sulit makannya. Seperti ayam hanya ayam goreng begitu. Kan sulit. Ayam saja. Tapi sulit kan dia kan tidak bisa mengunyah dengan baik. Nah begitu. Telur cuma direbus, nggak dimakan. Karena apa? Ya seret atau tidak ada rasanya dan sebagainya. Nah akhirnya kami itu misalnya seperti ikan lele di sekitar di situ di lokal itu ada banyak kolam. Nah ikan lele itu bisa dibikin cendol. Dapat. Itu sungguh ada kemarin ini dari lomba-lomba dari beberapa kreativitas gitu. Iya, ketika di Andang Pangrenan itu banyak lele dari cendol. Ternyata anak-anak ini suka, bukan main gitu Bu. Iya, suka sekali. Nah, terus kemudian satu itu yang berupa es cendol itu anak-anak suka. Jadi itu gizinya masuk gitu ya. Nah, kemudian ada juga nugget. Sekarang anak-anak kan senang makan nugget begitu, Bu. Nah, itu nugget itu dari terutama daerah Limpakuwus dan beberapa di kecamatan di Kabupaten Banyumas ini ada susu murni itu terutama daerah-daerah penghasil susu ya, penghasil susu murni itu dari sapi itu dibuat susu itu direbus sampai kental sampai itu kemudian dikasih cuka atau jeruk kemudian kentalnya itu dikukus. Nah dikukus kemudian diolah dengan diberi cacakan daging ataupun wortel kemudian dikukus. Nah dijadikan nugget, dipotong-potong kemudian ditaruh di kulkas. Jadi ini itu perlu ini ya orang tua ini bagaimana belajar kemudian untuk variasi. Kalau dalam bentuknya masih dalam bentuk ikan atau masih dalam bentuk lele, mereka tidak mau mengkonsumsi yang lihatnya saja. Gitu Tapi anak-anak nggak melihat itu, akhirnya mereka mau. Jadi kita bagaimana caranya? Karena memang itu tadi yang dikatakan, Mbak, sulitnya sudah diberi edukasi, sudah diberi resep, sudah diberi masukan-masukan, sosialisasi tidak kurang-kurang. Tapi memang anaknya sulit untuk bisa menerima asupan-asupan gizi yang mana orang tuanya berikan. Kita kasih variasi begitulah. Nah itu jadi salah satunya itu ya. Jadi ibu juga harus cerdas dan kreatif. Iya betul. Cerdas dan kreatif itu penting. Cerdas, kreatif dan mau. Dan ada uangnya. Ada uangnya ya. Ini kaitannya dengan kita kan pendampingan ekonomi. Kaitannya dengan pendampingan keluarga miskin untuk penanganan stunting ini, Ibu. Ini yang dilakukan sendiri sebentar ya mungkin ke PKK. Bagaimana ini Bu Lina? Sebetulnya begini, kalau mereka yang dikatakan miskin ya, sebetulnya kata dikatakan miskin itu miskinnya tuh miskin seberapa itu kan kita sulit gitu loh. Orang tidak punya dikatakan miskin juga belum tentu terima loh. Iya Bu ya. Nah itu loh. Nah padahal kita arahkan sudahlah kita nggak usah pakai kata-kata miskin, tetapi kita arahkan coba menu makanan itu tadi yang saya katakan itu diambil dari lokal saja, yang lokal-lokal dan juga makanya pemanfaatan tanah pekarangan itu penting. Kemudian
tanah pekarangan itu kan bisa tanaman, bisa kolam begitu. Nah kolam itu saja kita udah nggak kurang-kurangnya adanya budidaya itu lele yang di dalam ember itu supaya benar-benar tuh ada ikan lah paling tidak di situ ada proteinnya. Nah itu jadi nggak kurang-kurangnya sebetulnya itu kalau pendampingan seperti itu kalau kita hanya memberi saja belum tentu itu betul. menyelesaikan masalah. Jadi kita itu coba yaitu pemanfaatan tanah pekarangan itu untuk keluarga-keluarga yang ekonominya kurang ini sangat-sangat digalakan sekali. Makanya kemarin juga kita juga terjun sampai ke bawah itu dari Pokja 3, Pokja 2, Pokja 1, Pokja 4 kita sengkuyung bersama gitu. Begitu Mbak. Ya enggak kurang-kurangnya lah seperti itu gitu. Enggak kurang-kurangnya tinggal masyarakat yang sudah mendapatkan edukasi seperti ini ayo diaplikasikan dalam dalam pemberian menu kepada anak-anak seperti itu. Dokter Dani, ini bagi yang kalau mencegah itu tadi ya sudah dengan pencegahan memberikan edukasi dan bagaimana itu juga pencegahan dari sendiri mungkin dari sejak masih dalam kandungan ya bahkan ya dan terutama masa pertumbuhan. Kalau yang sudah stunting sendiri ini bagaimana penanganannya ini Bu? Bisa disembuhkan? Mereka maksudnya bisa? Jadi gini mungkin sedikit saya menambahkan tadi selain keberagaman menu juga perlu ketelatenan dari ibu terhadap anak agar makanan tadi yang sudah beragam dapat dikonsumsi dengan baik. Kemudian kalau untuk yang sudah stunting itu otomatis intervensi itu dilakukan tergantung kondisi si anak. Jadi apabila stunting yang disertai dengan penyakit penyerta seperti ada TB, kemudian penyakit bawaan lain, penyakit jantung, otomatis penyakit penyertanya harus diobati dulu. Nah, terus kemudian tetap diberikan nutrisi yang sesuai. Selanjutnya adalah apabila stunting bersifat relatif dikarenakan gizi yang kurang, maka diberikan asupan gizi berupa MPASI sesuai dengan kebutuhan yang dikomunikasikan oleh dokter gizi klinik. Itu Ibu. Jadi seperti itu ya, jadi bisa ya, jadi dilihat dulu karena tadi dikatakan sama Pak Gali juga bahwa stunting bukan hanya karena nutrisi termasuk faktor kesehatan juga sangat mempengaruhi ya seperti tadi. Jadi mesti diketahui akar permasalahannya ini kenapa anak terkena kenapa anak menjadi stunting begitu ya. Jadi akar permasalahannya apa disembuhkan terlebih dahulu seperti itu. Baik pendengar di line telepon 632 336 ya ataupun juga melalui pesan WA kami silakan ya yang sudah ada catat di nomor 0811 254 0911 ya akan kami bacakan. Mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan seputar masalah stunting yang masih menjadi permasalahan yang harus kita tangani secara bersama-sama ya serentak dan konsen benar ini terkait masalah stunting karena dampak dari stunting ini sangat luar biasa. Nah Pak Galih ini tadi dikatakan pendampingan yang sudah dilakukan termasuk tadi dengan tim penggerak PKK juga ya karena semuanya tentunya bersinergi dalam masalah penanganan ini. Ada program tidak yang diinisiasi oleh Dinsos sendiri untuk menangani stunting ini? Jadi saya sampaikan tadi bahwa kalau bicara stunting kita kan harus bicara secara komprehensif bahwa penanganan stunting merupakan program Bupati. Kalau kami kan konteksnya yang pertama terkait kemiskinan atau dalam tanda kutip warga yang terindikasi miskin dan kebijakan kepada pemerintah desa serta termasuk ada satu bidang pemberdayaan masyarakat yang ikut mendampingi program-program PKK. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan program yang secara langsung ke KPM stunting Dinsos Permades hampir tidak ada Bu. Kecuali yang tadi itu advokasi kepada keluarga-keluarga stunting yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan misal. Itu bisa masih kita lakukan. Di Kabupaten Banyumas dari pantauan Dinsos. Kalau kita tingkat UHC-nya sudah hampir mendekati 100% sehingga sudah tidak terlalu banyak lagi kemungkinan yang terutama yang stunting karena yang stunting ini kan intervensinya sudah multi bidang. Artinya sudah dijaring lagi. Artinya hampir tidak ada masyarakat yang terindikasi stunting yang tidak lagi memiliki
jaminan kesehatan. Selain itu juga kita sudah menyiapkan sistem. Kalau sampai ditemukan yang langsung kita tangani seperti itu, Bu. Langsung kita tangani. Dan menambahkan tadi dari PKK, memang PKK ini luar biasa, Bu. PKK ini luar biasa. Kalau dikatakan dalam hal penanganan stunting yang paling empiris atau paling nyata ya salah satunya oleh PKK. Oleh PKK. Kebetulan ini cerita kemarin sebelum di Dinsos Permades saya di kecamatan. Di Kecamatan Barat itu ada program yang diinisiasi PKK namanya program Sodakoh Stunting yang dipadukan dengan dahsyat atau dapur sehat atasi stunting. Itu PKK di Kecamatan Pulau Barat khususnya Kelurahan Bantar Soka setiap hari masak. Setiap hari masak. Mereka melakukan timbangan serentak kepada masyarakat satu kelurahan, kemudian yang beresiko stunting dijaring, diberikan pendekatan tambahan PMT, pemberian makanan tambahan. Jadi PKK setiap hari masak dan dananya dana gotong royong dari masyarakat. Nah ini inisiasinya PKK luar biasa. Seperti itu. Kalau kami di pemerintah kan lebih menyiapkan platform aturan atau program. Kalau real di wilayah ya pemerintah desa, kelurahan dan PKK. Itu tadi di program itu program kabupaten atau hanya di program kabupaten atau di kecamatan? Program kabupaten. Tapi kan saya menceritakan yang saya alami. Mungkin melihat langsung. Mungkin Bu Dani atau nanti dari PKK kan bisa menyampaikan sebenarnya program itu hampir di setiap wilayah ada. Hampir di setiap wilayah ada. Jadi apa nama programnya itu Bu Lina? Namanya ini apa jadi gini, kemarin itu memang ada itu, terus kemudian dari Pak Kabupaten ada, dari provinsi kemarin bulan Juni itu di 3 wilayah itu namanya edukasi dan apa ya namanya itu pokoknya tentang dasar. Dasar itu dapur sehat atasi stunting. Jadi kita edukasikan itu kepada masyarakat dan ternyata di 3 tempat yang menjadi percontohan kemarin ini yaitu di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran 1, kemudian di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, dan juga di Cindaga, Kecamatan Kebasen. 3 tempat ini ditinjau langsung oleh provinsi. Nah, apakah dasar ini sungguh-sungguh sudah ada dan catatannya mana saja? Nah, ternyata ini dengan dasar ini, dengan mereka yaitu seperti tadi Pak Gali menyampaikan itu ada dapurnya, masak dan masakannya itu masakan yang memang sudah penganeka-ragaman menu itu tadi. Dan anak-anak yang potensinya belum dikatakan stunting pun sudah mulai ada gejala seperti itu karena pertumbuhannya kurang dan sebagainya, itu mereka masuk dalam kelompok-kelompok itu dan diberi makanan itu setiap hari. Karena kalau diberikan dalam bentuk natura itu ya ke keluarga itu nanti nggak mengena. Jadi ini anaknya betul-betul disuapin di situ. Nah, luar biasa kemarin dari provinsi juga memberikan apresiasi ternyata. Iya. Jadi ini dasar ini programnya kabupaten atau program dari provinsi atau nasional? Kabupaten Banyumas. Bagian dari Bangga Kencana, Bu. Yang itu oleh PKK. Iya. Nah itu, ini kan dari kabupaten karena kan ini ya kita dari kabupaten juga per OPD itu ada pendampingan masing-masing ke wilayah ya. Programnya itu adalah percepatan penurunan stunting yang nantinya tadi seperti saya sampaikan dilakukan oleh OPD dan juga rumah sakit. Nah kegiatannya salah satunya adalah tadi dasar tadi. Seperti itu. Jadi insya Allah ini Pak Bupati sudah menginstruksikan dan kami semua bergerak bersama PKK untuk bersama-sama mengatasi stunting ini. Dan mudah-mudahan sudah terlihat hasilnya semakin banyak yang terlatih. Ada penurunan ya 5% katanya ya Bu Dani. Saja 2022 nanti. 2024 ya. Baik. Ini pemerintah sendiri khususnya Kabupaten Banyumas ini sangat konsen untuk penanganan stunting ini sejak tahun berapa nih? Dengan program-program yang sekarang seperti ada dasar dan sebagainya. COVID ya. 2020 awal. 2020 awal. Tapi terus kena COVID. 2022 mulai lagi. Dokter Dani,
stunting itu tadi kan pertumbuhan yang kurang ya. Mohon maaf ini. Kalau semacam sebentar, kan ada yang istilahnya apa ya, cebol begitu ya. Ini dengan stunting tadi kuntet ya. Ini sama tidak kasusnya? Dokter. Kasusnya enggak, kalau yang cebol itu biasanya karena kekurangan iodium, berbeda, ya seperti itu. Cebol-cebol, tapi kadang-kadang juga atau ada karena faktor genetik. Iya, faktor genetik. Kemudian juga stunting juga bisa dikatakan akhirnya karena kecil saja, seperti itu. Tapi kan sebetulnya kalau untuk yang cebol-cebol tadi bisa saja gizinya memang sudah tercukupi, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau di stunting pada saat 1000 hari pertama kelahiran itu asupan gizinya kurang sesuai standar. Itu seperti itu. Sebelum kehidupan adalah di masa kehamilan, terus kemudian di masa pertumbuhan 24 kehidupan pertama itu yang kurang diperhatikan. Sementara kalau cebol berbeda. Seperti itu. Baik, padahal ini sekali lagi kadang-kadang ini kalau tadi dikatakan nih Pak Galih ya, Bu Lina dan juga dokter, itu harus diawali dari masa kita kandungan ya. Iya, betul. Saat anak masih dalam kandungan, ya kan. Terkadang juga ibu hamil itu suka susah kan ya. Kadang-kadang istilahnya ngidam apa ya Bu ya. Kan kalau terjadi hal yang seperti itu, bagaimana cara mengatasinya, ini cukup sulit juga kan ya. Ada loh yang sama sekali tidak bisa asupan makanan tidak bisa masuk. Ya betul. Bagaimana ini? Ini bingung juga ya masalahnya. Iya memang. Ya gini Mbak, sebenarnya kan yang namanya stunting, meskipun kita tidak bisa bicara secara general ya, itu sesuai tema hari ini sangat erat dengan rantai kemiskinan. Sebagian, meskipun tidak semuanya, karena meskipun stunting penyebabnya tidak semuanya gizi, tapi yang terindikasi sebagian besar ya karena gizi. Nah itu kenapa kita dari kabupaten mencoba menggerakkan semua stakeholder di wilayah. Kalau tadi kita sudah menyampaikan PKK lewat program-programnya termasuk lewat Dawis, kalau kami di Dinsos Permasdes juga lewat kegiatan-kegiatan PKH, kami mengharuskan untuk PKH ini terutama keluarga penerima manfaat supaya ada pertemuan-pertemuan kelompok. Dan di setiap pertemuan kelompok yang setiap bulan rutin dilakukan, di situ kan salah satu keluarga penerima manfaat PKH adalah ibu hamil yang kurang mampu. Nah di situ kami mencoba mengedukasikan bahwa kehamilan ini merupakan proses penting untuk kehidupan janin. Hingga kekurangan gizi atau asupan gizinya harus cukup. Itu kan yang namanya kita pemerintah mencoba meminimalisir resiko stunting. Tetapi kalau itu masih ada ya kembali lagi, bagaimanapun tidak mungkin program tercapai 100% kan seperti itu. Tetapi secara platform aturan, platform kebijakan kita sudah mencoba meminimalisir kemungkinan paling sedikit masyarakat rentan stunting seperti itu Bu. Baik ya, dan ini ada WA masuk ini ya, pertanyaan tapi lucu pertanyaan. Ini satu pertanyaan tapi ini mungkin pertanyaannya kemana nih? Ke Dinsos Permades kayaknya nih. Oh ya betul ya. Kepada yang terhormat ini Bapak narasumber dari Dinsos, misal aku mengajukan peralatan jualan bubur ayam murah untuk mengurangi stunting. Untuk mengurangi stunting bagaimana ini Pak Dinsos? Bubur murah. Bagaimana caranya itu? Itu kan sebenarnya dia permintaannya bukan untuk mengurangi stunting, tapi permintaan modal untuk yang bersangkutan. Jadi apa ya? Ini yang penting ke masyarakat bahwa semua hal itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan-bantuan seperti itu. Bantuan pun ada kriterianya kan seperti itu. Baik ya, seperti itu ya Pak. Siapa ini tadi? Pak Ali ya. Pak Ali ya. Jadi ini pure ini untuk penanganan stunting tidak harus seperti itu ya. Penanganan stunting banyak kan ya. Iya banyak. Artinya begini ya, mungkin saja itu ada korelasinya. Karena beliau mohon maaf dari keluarga yang kurang mampu, takut untuk memenuhi asupan gizi dari keluarganya kekurangan, mencoba mencari pendapatan dengan mengusulkan usaha. Nah, tetapi kan konteksnya bukan di diskusi hari ini, Bu, karena kami kan tidak ada dari dinas yang menangani UMKM seperti itu. Tapi kalau
misal Bapak selama ini belum pernah menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun, silakan coba koordinasi dengan pemerintah desa supaya dapat diusulkan sebagai salah satu keluarga yang masuk ke data DTKS untuk kemudian bisa diusulkan sebagai salah satu calon penerima bantuan, seperti itu, Bu. Baik ya, seperti itu Pak Ali ya. Baik ya, karena memang tadi stunting ini juga berkaitan dengan perekonomian. Jadi mungkin dia awalnya begitu ya dengan ekonomi ya. Baik ya, apapun itu ya. Mudah-mudahan tapi bukan di sini, nanti mungkin di topik yang lain ya. Topik lain. Bisa ditanyakan. Baik, di line telepon 632-336 silakan, atau melalui pesan WA di nomor 081125400911 ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Pagi dengan siapa ini? Bumun. Baik, silakan Bumun, silakan. Ini selamat pagi para narasumber. Ini ya, selamat pagi. Saya sering mengadukan di Dawis itu pendidikan anak biar suka makan apa suka itu ternyata dari ibu hamil. Saya praktekkan anak saya. Waktu itu dia makan apa dia suka. Didikan itu dari perut. Dari masih di kandungan itu ibunya harus suka makan. Kalau ibunya tidak suka makan, anaknya juga nanti tidak suka makan. Iya. Nah itu apa dimakan, sayur dimakan, kacang hijau apa saja, pokoknya dia tidak ada yang itu. Nah saya punya hati satu ponakan juga hamil, tidak suka makan. Makannya itu lah cimik-cimik milih, sukanya beli, tidak mau makanan di rumah. Pertumbuhannya jelek sekali, padahal itu ya bukan keluarga miskin, istilah ya cukup lah, berkecukupan. Jadi itu memang saya pikir itu memang dari ibunya harus niat dan mau niat membangun, pokoknya anaknya kudu jadi anak sing aja ketinggalan lah, aja kuntet aja apa itu. Dulu kan orang tua dulu itu kalau anak hamil itu dulu mangannya cakaknya bayinya kegeden, metune angel itu kan dulu kebayang kayak gitu, terutama di desa. Jadi malah mangannya sediting bongko bayinya kegeden, dioperasi itu dulu. Kalau sekarang mungkin sudah pandangannya udah beda. Jadi nomor satu ibunya itu memang harus semangat makan. Dan itu dipraktekkan sama anak saya itu. Begitu lahir dia dikenal makan tambahan, mulai makan tambahan itu sayur. Dia dikenal ke makanan sayur sama pokoknya daging digiling apa itu apa ya itu sampai sekarang tuh istilah doyan mangan banget anaknya. Sampai sekarang tidak ada makanan yang dipilah-pilah itu. Saya lihat jadi sekarang ibunya yang harus lah. Pokoknya makan apa-apa dipangan aja lah, sing jelek, sing amis, sing apa itu loh. Kadang-kadang ibu-ibu kan tidak usah pilih-pilih ya jenis makanan begitu ya. Iya, dari makanan semangat makan ben anaknya sehat. Syukur ya. Kepengennya memang seperti itu, tapi yang hadir di sini semuanya tidak ada yang stunting. Syukur. Kamu percaya, makanya harus ngasih contoh. Saya apa-apa dipangan. Ada malah pilih. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Mun, ini masukan ya pendengar yang sangat konsen ya dengan berbagai topik yang diangkat oleh RRI. Beliau selalu konsen memberikan, dan pengalamannya juga nampaknya banyak juga itu tadi ya. Iya, betul. Jadi mungkin mau ada yang menanggapi, Bu Lina. Sebetulnya begini Mbak, Ibu, dikatakan misalnya seorang ibu punya anak stunting, terus apakah dia tergolong miskin atau tidak, gitu kan? Sekarang ada beberapa yang justru orang-orang yang mampu ya, iya kan, keluarga mampu, yang mana kok anaknya kok dikatakan stunting, malah yang nggak terima kan ada katanya ya begitu, itu beberapa. Nah sebetulnya ini bukan masalah ekonomi lagi sebetulnya, itu kan dia sebetulnya mampu memberikan yang terbaik, protein yang cukup, yang porsinya yang tadi itu B2SA itu yang seimbang dan seterusnya itu bisa. Tetapi ya itulah, kalau saya melihat ini dari PKK kami evaluasi itu
ternyata itu dari pola asuhnya. Nggih, betul nggih? Betul. Ya Bu Dani. Nah itu pola asuhnya yang salah ya. Jadi mereka tuh anaknya makan, asal mau. Padahal apa isinya itu? Bergizi atau tidak? Ternyata itu secara terus-menerus diberikan secara seperti itu, tidak ada gizi yang mencukupi dalam untuk pertumbuhan anak itu dalam 1000 hari kelahiran, pertama kelahiran itu. Jadi sampai dengan 2 tahun itu anak ini makanan dengan terbiasa seperti itu, dan yang mengasuh itu bukan langsung dari orang tuanya. Nah itu akhirnya tumbuhnya itu tidak sesuai. Nah itu dikatakan stunting. Setelah terdeteksi stunting, orang tuanya nggak terima. Loh, aku orang mampu. Orang mampu kok anakku stunting, nggak terima gitu. Padahal itulah saya bilang itu bukan hanya asupan gizi yang dan juga masalah ekonomi dia cukup, tetapi pola asuh ini juga penting. Begitu dia Pak? Iya, masalah habit dan sosial itu mempengaruhi Bu. Iya. Jadi kebiasaan itu kadang-kadang sangat mempengaruhi terkait stunting ini. Kemudian ya tadi disampaikan oleh Bu Lina, masyarakat kita kadang kurang open minded. Nah itu. Ini penting gini. Ada satu keluarga anaknya beresiko stunting misal. Dia tidak mau bahwa dia dilabeli sebagai orang yang anaknya stunting. Karena takut omongan dari masyarakat sekitar. Nah ini kan perlu kita edukasi juga. Makanya saya sampaikan tadi, PKK perannya luar biasa. Karena yang bisa mengedukasi sampai tingkatan dasawisma ya PKK itu. Di tempat kami juga. Saya di perumahan Bu, di perumahan yang notabene ya masyarakatnya middle kesana lah ya, bukan kriteria masyarakat miskin. Apakah ada anak yang terindikasi stunting? Ada. Dan orang tuanya ketika ada visit dari puskesmas kemudian dari tim malah keberatan, malah marahin, saya lihat ini kulkasnya dibuka, kulkas saya penuh. Ini kan bukan perkara jenengan mampu atau tidak, tapi perkara bahwa mungkin dulu ada kealfaan ketika jenengan hamil tadi, asupan gizinya kurang, atau ada pola asuh yang salah. Iya betul. Saya dari pengalaman pribadi saja, anak pertama saya itu susah makan. Susah makan karena sudah salah pola asuh ketika 6 bulan mau menambah MPASI. Nah, MPASI istri saya meskipun sekolahnya kebidanan mungkin ilmunya baru setengah itu. dikasih makanannya itu yang praktis. Bukan, dia penganut yang belajar dari plan dulu yang dasar, buah-buahan dulu dan sebagainya. Akhirnya anaknya terlambat mengenali rasa. Ketika mulai diberikan makanan yang beraneka ragam, dia menolak. Iya betul. Dia menolak. Nah kita harus memikirkan ketika anak yang benar-benar GTM, gerakan tutup mulut itu seperti apa kan? Apa gizinya lewat injeksi dan sebagainya, itu yang harus kita pikirkan juga. Selain habit tadi, kebiasaan dan pola asuh, saya sepakat. Itu sangat mempengaruhi, apalagi masalah open minded itu. Mau kita bantu tapi yang mau bantu malah tipe itu kan dilematis. Kita datang niatnya bantu, saya mampu kok, nggak mungkin anak saya stunting kan seperti itu. Malu dia. Gitu. Kadang-kadang memang seperti itu. Sebenarnya apa sih? Padahal kurang apa sih? Kita kan semuanya serba ada. Anak juga sudah disajikan makan apa segala jenis buah ada. Tapi heran, tidak disentuh begitu ya. Kadang makanan yang ada di rumah kita tuh akhirnya ya udah bergeser ya. Satu lagi, ada keluarga mampu, orang tuanya sibuk, dia hanya diawasi oleh asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga ini tidak pernah dikasih edukasi bahwa anak ini makan seperti apa. Jadi dibiarkan, yang penting diem, dikasih kriik, fast food dan sebagainya. Ya akhirnya orang kaya tapi anaknya beresiko stunting kan seperti itu. Baik, apalagi sekarang mungkin ibu-ibu muda nih ya, di era yang seperti sekarang kan mencarinya fast food begitu ya dokter. Bagaimana ya dokter? Jadi yang seperti kami sampaikan, yang pertama adalah 1000 hari pertama kehidupan itu sudah terbukti. Bu Mun tadi menyampaikan betapa sangat ketat putrinya dari mulai awal kehamilan sampai dengan 1000 hari kehidupan itu dilakukan pemberian makanan yang sesuai dengan pertumbuhan anak.
sehingga hasilnya adalah baik. Kemudian yang kedua, betul sekali pola asuh, kasih sayang itu penting banget di dalam pertumbuhan anak ataupun mencegah dari stunting. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa stunting itu berbeda dengan cebol atau kerdil, karena kalau stunting memang karena gizi asupan gizi. Tetapi kalau yang cebol atau kerdil kan karena tadi genetik atau hormonal. Nah, sehingga jangan sampai nanti takut disebut cebol dan lain-lain. Ayo kita sama-sama perbaiki pola makan anak, asupan gizi yang baik sesuai dengan pertumbuhan anak. Apabila sakit dikonsulkan kepada dokter dan yang lain, sehingga harapannya nanti stunting ini tidak semakin meningkat tapi terkendali, bahkan mudah-mudahan semakin menurun seperti itu. Baik. Dan satu hal lagi yang penting, stunting bukan penyakit keturunan. Gitu. Jadi stunting itu bukan penyakit keturunan, tapi stunting adalah tadi harus diperhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Ya. Jadi jangan berpikir lah gitu, biungnya pecilik, anaknya cilik begitu ya. Tapi kenyataannya memang ternyata banyak yang orang tuanya kecil, anaknya pada tinggi ya, seperti sekarang ini kan luar biasa karena asupan gizinya. Tapi memang kembali lagi itu unik yang tadi dikatakan oleh Pak Galih ya, bahwa terjadi stunting justru di orang yang mampu dan punya pengetahuan, berpendidikan begitu. Banyak itu. Ini tentunya seolah-olah menjadi satu tamparan ya buat orang tuanya ya, kalau memiliki anak yang seperti itu harusnya bagaimana dicari ya solusinya. Makanya kalau orang tua yang bekerja keduanya dan anak diserahkan pada ART, asisten rumah tangganya itu, paling tidak asistennya itu diberi edukasi untuk makanan yang bergizi untuk anaknya itu. Karena kita sudah pasrah sama dia. Misalnya hanya ada asisten rumah tangga di rumah itu, kedua orang tuanya bekerja semua. Sekarang kan banyak, kan hampir suami istri itu bekerja. Nah, ini edukasi terhadap anak. Bahkan ART-nya ini harus baca itu. Kalau perlu itu bikin catatan. Bikin catatan, dan juga ini harus makan dan sebagainya ini catatan. Dan ini ya ART-nya yaitu kita memang pasrah itu sepenuhnya juga sulit ya. Apakah bisa dipercaya atau tidak gitu. Tapi itulah dilema ya, dilematis dari keluarga muda sekarang ini. Padahal mereka punya bayi, punya balita, baduta gitu kan. Nah itu seperti itu. Baik, jadi semacam tadi pola asuh. Nah itu pola asuh itu penting itu. Harus benar khususnya. Jadi satu keluarga itu harus punya pola asuh yang benar-benar yang dimengerti lah untuk bayinya ini, untuk anaknya ini. Baik ya, jadi ini goalnya seperti itu ya Pak Galih ya. Jadi bahwa ini memang edukasi ini memang harus diberikan sampai ke masyarakat yang paling kecil ya, dan ini tingkatan paling kecil. Dan tadi ini adalah peran PKK yang sangat luar biasa. Penanganan stunting ini juga tentunya ibaratnya digempur nih dari berbagai sisi ya, dari berbagai sisi. Dan alhamdulillah kita punya pemerintah Kabupaten Banyumas ini sangat concern sekali, sangat peduli sekali untuk penanganan masalah stunting. Dan dengan concern yang semuanya dalam penanganan stunting ini, alhamdulillah tadi sudah mulai turun ya kasus stunting yang ada di Kabupaten Banyumas. Ini paling banyak di mana, daerah mana ini Bu? Bisa ada datanya tidak Bu? Cilongok. Iya, jadi di sana ya sekarang penanganan paling banyak ya kasus stunting di Cilongok. Dari pantauan itu karena apa itu Bu? Memang karena dokter, karena itu? Karena pola makan, kemudian tadi tidak diperhatikan saat 1000 hari pertama kehidupan seperti itu. Dan kemudian juga daerahnya mungkin kan secara luas, jumlah desanya paling banyak itu. Penduduknya luas, penduduknya banyak. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Purwokerto, itu tadi ya bincang-bincang kita terkait dengan masalah penanganan stunting. Dan kita sebagai masyarakat ya tentunya juga membantu pemerintah. Toh ini juga buat keberlanjutan dari generasi kita masing-masing, generasi penerus kita. Kita tidak inginkan generasi penerus kita yang sakit-sakitan misalnya ya. Karena mungkin kalau anak yang stunting
kurang nutrisi dan lain sebagainya, ini rawan ya terhadap berbagai jenis penyakit begitu ya. Betul ya dokter ya? Betul sekali. Tadi seperti kalau otomatis kan karena terutama ya penyakit infeksi itu mudah didapat pada pasien dengan stunting. Baik. Jadi kalau sekarang ada anggota keluarga atau putra-putrinya yang mengalami stunting, ini masih bisa dikejar ya segera untuk mengatasi masalah stunting ini. Namun yang belum mungkin harus dicegah sedini mungkin. Gitu. Terus jangan malu. Masyarakat jangan malu kalau putra-putrinya stunting. Justru kuncinya di situ, harus open minded, terbuka. Komunikasi kita tangani sama-sama. Kalau masyarakat tertutup, kita tahu dari mana kan gitu. Iya betul ya. Jadi justru kalau misalnya mengalami ada anak atau putra putrinya yang stunting, harus sekali lagi terbuka ya, open mind ya. Tadi mungkin dengan cara konsul ke dokter penanganan gizinya seperti apa, seperti agar bisa tertangani dengan baik. Baik, pendengar, terima kasih Dokter Dani, Direktur RSUD Banyumas. Terima kasih juga Ibu Lina Budi dari tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas dan juga Pak Galih Priambodo dari Dinsos Permades untuk bincang-bincang terkait dengan masalah pendampingan stunting ini. Mudah-mudahan stunting di Kabupaten Banyumas semakin menurun terus ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk bincang-bincang yang bermanfaat. Hanya sampai di sini pendengar. Jumpa kita di dialog lintas Purwokerto pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena inspirasi Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan Fokus Berita. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda. Kami kembali hadir dalam paket rutin Fokus Berita. Pada edisi ini, topik yang akan kami sampaikan tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Riyadi Setiarso mengemukakan semua sekolah reguler diharapkan dapat menerima ABK karena pada dasarnya semua hak warga